Nah, ini yang harus difahami oleh kita. Sebesar apa kita bisa memahaminya. Bahkan kata Abah juga, nanti kita punya multajam. Pada saat ini rumahnya sudah dia tajali. Tajali pada rumahnya yang dia buat sendiri pada saat penciptaan kita. Maka sesungguhnya kita nggak usah minta tadi semua. Bicaralah padanya. Ada multajam di jantungmu. Ada multajam di Baitullah. Kan di Baitullah syariat ada multajam. Sebenarnya juga di dalam dadamu juga ada multajam. Yang nggak usah teriak-teriak berdoa minta ke langit kemana. Karena dia tidak berpisah dengan dirimu. Selamat pagi sahabat Nusantara yang insyaallah muliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, dengan iradahnya, dengan ilmunya. Pada pagi hari ini kembali kita adalah dihidupkan, ya, ruh kita dikembalikan. Maka pantas kita syukuri, berarti Allah masih memberikan kesempatan kalau hidup itu lebih baik kepada kita. Dan kita doakan juga sahabat-sahabat kita juga yang meninggalkan dunia ini, berarti juga wafat kepada mereka adalah lebih baik dari semua, ya. Maka alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, ya. Semoga hari ini kita semakin ditambah berkah, ya. Berkah buat hidup kita, berkah buat rezeki kita, berkah buat ilmu kita, dan berkah juga dengan meningkatnya kesadaran, ya sahabat. Yang bicara tidak lebih alim dari yang mendengarkan, yang bicara tidak lebih baik, ya. Abah tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Marilah kita belajar selalu mengosongkan diri. Karena kita berasal dari kosong, maka marilah kita kembalikan. Kita belajar mengembalikan diri kita, rasa ego kita. Karena segala yang menghalangi ketidakbahagiaan kita adalah keberadaan wujud kita, ya. Itulah baginda Nabi pernah ditegur oleh Allah di dalam surat Muhammad ayat 19 dan surat Al-Mu'min ayat 55. Pada saat Allah berfirman wastagfir lidzanbika, ya. Ya, karena kenapa kita harus mohon ampun daripada wujud kita, karena kata baginda Nabi adalah wujuduka danbun, ya. Wujud kita itulah dosa, ya. Maka sebelum bicara banyak tentang ibadah kepada Allah, maka yang harus pertama diawali adalah menghidupkan hati, ya sahabat. Karena menghidupkan hati berarti adalah dengan kita belajar setiap hari, ya. Jadi ketidaksadaran kita manusia disebabkan tebalnya keberadaan ego kita. Aku yang ada, aku yang hidup, aku yang berkalam, aku yang bahkan kaya, aku yang miskin, aku kecil, itu terlalu ditonjolkan oleh kita. Padahal sebenarnya Al-Quran begitu banyak menjelaskan tanpa kamu harus berikhtiar yang capek sebetulnya. Pada saat kita mampu adalah menghilangkan aku kecil, ya, bertawakal. Tawakal itu tadi wakilkan kepada Allah. Kita tidak ada, kita ini Adam, Allah lah yang wujud. Sebenarnya sesederhana itu konsepnya. Cuma persoalan kita ini adalah tingkat ketebalan kita ini merasa ada ini memang jangankan sekelas kita, ya. Pada baginda Nabi pun, ya, diingatkan oleh Allah, ya, tentang wastagfir lidzanbika ay lidzanbi wujudika adalah, maka bahasanya adalah wahada huwal inabah, kita harus kembali kepada Allah. Kenapa Allah nyuruh kita kembali? Kembalikan ego kita, kembalikan jasad kita, karena jasad kita ini adalah muhaddas. Allah itu qadim, ya, kita muhaddas. Tidak mungkin yang muhaddas bisa berhubungan dengan yang qadim. Nah, itu persoalannya.
Jadi itulah begitu banyak ayat, ya baik ada Quran, ada hadis, ada ijma ulama, adalah musuh kita yang sebenarnya adalah wujud diri kita sendiri. Ya, pada saat kita justru di penghujung perjalanan ruhani itu diam. Pada saat kita sudah diam, tidak meminta, tidak mengeluh, tapi sadar sepenuhnya akan wujud Allah, maka Allah jamin rizkinya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Itulah yang tawakal pada Allah. Bukan tawakal pada wujud diri, bukan tawakal pada ilmu diri, bukan tawakal ke kemampuan diri, bukan tawakal. Inilah hikmah yang pertama min alamatil i'timadi 'alal amal. Nuksonur roja inda wuzudi zalal. Maka cirinya orang yang bersandar pada amal itu adalah, atau beramal pada tubuh, amal yang dilakukan oleh tubuh, ya. Karena yang merasa beramal itu selalu jasad kita. Itulah kenapa manusia menjadi merasa soleh, merasa mulia. Pada saat berilmu, merasa berilmu. Padahal sebenarnya yang jadi ulama itu Allah. Yang jadi doktor Allah, yang jadi profesor Allah, yang jadi petani Allah. Karena yang hidup hanya Allah. Yang wujud hanya Allah. Nah, ini yang harus difahami oleh kita. Sebesar apa kita bisa memahaminya. Bahkan kata Abah juga, nanti kita punya multajam. Pada saat ini rumahnya sudah dia tajali. Tajali pada rumahnya yang dia buat sendiri pada saat penciptaan kita. Maka sesungguhnya kita nggak usah minta tadi semua. Bicaralah padanya. Ada multajam di jantungmu. Ada multajam di Baitullah. Kan di Baitullah syariat ada multajam. Sebenarnya juga di dalam dadamu juga ada multajam. Yang nggak usah teriak-teriak berdoa minta ke langit kemana. Karena dia tidak berpisah dengan dirimu. Tidak ada satu gerak sekecil apapun dari wayang. Di dunia ini wayang semuanya. Merupakan sarung-sarung golok semuanya. Tidak akan ada yang hidup. Kecuali wahuwa ma'akum aynama kuntum. Karena hidupnya golok. Tadi semua. Tidak akan bergerak semuanya. Karena geraknya golok. Kemudian timbul pengakuan. Pada si sarung golok itu yang merasa wujud. Sarung golok itulah yang lupa diri. Sarung-sarung golok itulah yang merasa ada. Timbullah masalah. La hijabaka illa biwujudika. Tiada yang menghalangi. Tiada hijab yang menghalangi. Kecuali wujudmu sendiri. Jadi manusia itu semakin tebal dia, semakin tebal lah penghalangnya dengan Allah. Semakin dia hilang dia, makin besarlah wujud Allah pada dirinya. Artinya sekali lagi Allah adalah telah mentajalikan dirinya. Dan dia khusus membuat istana di dalam diri kita. Tapi jangan dibayangkan Allah. Inilah yang harus dipahami tentang dimensi kolbu. Dimensi abstrak. Dimensi ketuhanan. Yang sesungguhnya di jantungmu itu ada seluruh isi alam ini. Termasuk alam dohir dan alam batin. Ya. Maka inilah kerajaan Tuhan. Maka itulah manusia disebut alam sogir. Ya. Akan sesungguhnya wujud kita pun dari awal dibentuk dari tasdid yang menjadi alif, yang menjadi lam awal, menjadi lam akhir, menjadi hu. Yang akhirnya berwujud menjadi mim, menjadi ha, menjadi mim, menjadi dal. Allah yang wujud dalam wujud Muhammad. Ini harus dipahami. Kalau tidak ini dipahami dulu, bagaimana kita akan faman lam ya'rifhu fakaifa ya'budhu. Bagaimana kalau kamu tidak mengenalnya begitu, bagaimana kamu akan beribadah kepadanya? Siapa yang beribadah kepadanya? Kemudian juga pada saat sekarang ini manusia butuh padanya, bagaimana cara connect dengannya? Kalau kita tidak memahaminya, maka Abah suruh aja, marilah la ilaha illallah Muhammad wujudullah. Tuh. Mana Muhammad? Tubuhmu sendiri. Dan segala apapun inilah wujud Muhammad. Maka kata hadits kursi, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Nah itu maksudnya. Tadi semua. Karena manis tidak ada wujudnya, gula lah wujudnya. Gitu loh.
Gitu. Asin nggak ada wujudnya, garamlah wujudnya. Panas nggak ada wujudnya, apilah wujudnya. Demikian pula ruh nggak ada wujudnya, kitalah wujudnya. Begitu sama. Maka kita la ilaha illallah Muhammad wujudullah. Semua. Tapi katakan dalam hatimu, aku bukan jasad, aku bukan hati, aku bukan perasaan, aku bukan pikiran, tapi aku adalah Allah, aku ruh. Maka itulah kenapa dibagilah kita 4 lapis. Sahabat, ada bagian jasad, ada bagian hati, ada bagian ruh, ada bagian sir, rasa. Bagian jasad disebut syariat, disebut adalah bagian hati disebut thariqat, bagian ruh disebut hakikat, bagian sir disebut ma'rifat. Maka bagian jasad disebut hamba, bagian hati disebut cermin. Ya cermin, hati ini cermin tadi. Ya, maka al-mu'min mir'atul mu'min tuh. Hati ini mukmin, ruh cermin kepada cerminnya Allah al-mu'min gitu. Maka di situ ada multajam nanti. Maka berdoa bukan lagi teriak lagi, udah berhenti ke atas karena Allahnya tidak di atas, Allahnya tidak di mana-mana dan dia sudah mengatakan aku di hati orang yang beriman. Orang yang iman itu apa sih? Iman artinya bahwa maka dibagilah derajat iman, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, isbatul yakin. Di zaman semacam ini berhentilah terlalu taklid tadi semua. Boleh taklid itu bagi orang awam. Tapi masa seumur-umur kita awam. Apalagi taklid untuk zaman semacam begini. Setelah baginda Nabi wafat hampir mendekati 1500 tahun. Apapun yang tertulis dalam kitab apapun. Ini sudah banyak distorsi. Jadi kalau kita benar-benar murni taklid di akhir zaman ini. Sementara Allah dohirkan dengan ilmiah. Tadi semua. Supaya kita nggak taklid lagi sebenarnya. Maka inilah sekarang banyak manusia hidup. Itu ilmunya 1000 tahun yang lalu. Tiap hidup di realitas hari ini. Ya inilah yang menjadikan manusia tidak bahagia. Marilah kita tadi semua. Ya, maka tubuhmu ada sebetulnya hanyalah afal Allah saja. Maka disitulah kenapa dosa kita menjadi wujuduka danbun. Tubuhmu dosa. Karena bukan untuk tubuh ini yang berhadapan dengan Tuhan yang qadim. Itulah la yamassuhu ilal mutahharun. Tidak akan bisa kamu menyentuhnya kecuali kamu mensucikannya. Bagaimana mensucikannya kepada Allah? Bukan dengan wudhu. Bukan dengan mani junub. Tapi junub yang sebenarnya junub adalah merasa wujud. Wujuduka danbun. Wujudmu itulah dosa. Tadi semua sampai baginda Nabi diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran 2 surat. Surat Muhammad dan surat Al-Mu'minun. Ya Muhammad wastagfir li danbika. Ya Muhammad mohon ampunlah kepada dosamu. Dosa apa? Bukan zina. Bukan minum khamr. Bukan minum apa. Karena dosa itu juga nggak ada artinya sebenarnya nanti. Pada saat Allah Ra'ufur Rahim. Allah Ghafurur Rahim. Tadi semua. Lihat asma Allah yang begitu indah itu. Dosa yang sebenarnya dosa adalah pada saat Allah wujud, kita merasa wujud. Cirinya, saya tidak pernah merasa wujud, Pak. Saya bilang tadi, ribuan orang datang ke Abah dengan segala persoalan itu akibat wujud. Kalau nggak wujud, mana mungkin ada persoalan. Karena Allah sudah mengatakan. Maka tadi, kenapa dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa bumi ini untuk hambaku yang soleh. Yang soleh itu bukan yang rajin sholat. Yang soleh itu bukan rajin tahajud. Maka orang yang sudah hatinya hidup, yang soleh itu, ya orang yang sudah imannya adalah bercahaya di hatinya, yang sudah menyadari kolbunya adalah merupakan rumah Allah. Qulubul mu'min baitullah, qalbul mu'min baitullah, kata baginda Nabi. Dan Allah sudah mengatakan di surat An-Nur, inilah rumah Allah yang sejati. Allahu nurus samawati wal ar. Masalu nurihi kamiskat. Inilah miskat, jantung kita. Disinilah segala persoalan manusia. Segala baik akan dicatatkan tadi semua. Ya, buruk akan dicatatkan. Ya, disinilah kamu yang merekam. Keluhan akan dicatatkan. Maka itulah Abah ajak kalian bicara berubah. Ayo bicara dengan dia. Di mana? Di rumahnya. Di multajam yang dia buat sendiri. Di Ka'bah sana ada multajam.
Tapi di Ka'bah sana Allah tidak bicara, aku ada di Ka'bah itu. Itu adalah hanya untuk mengarahkan tadi semua. Arahkanlah dirimu ke Masjidil Haram. Kita hanya suruh mengarahkan jasad ini pada saat kita mau taqarrub ilallah, bukan menyembah lagi. Tadi semua, ya. Mutaqarrub ilallah, arahkan jasadmu ke situ, arahkan hatimu. Maka di situ ada 4 kiblat sebetulnya. Nah, kiblat yang sesungguhnya kiblat adalah Allah. Allah lah kiblat itu. Dan Allah sudah mengatakan, rumahku adalah di kolbu, di hati orang beriman. Tadi semua. Nah, bagaimana? Sesederhana itu sahabat. Kita di alam dunia ini kemudian menjadi neraka. Tadi semua ya. Begitu banyak persoalan. Akibat kita tadi. Waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Siapa yang melalaikan sadar nafas tadi. Maka baginda Nabi bersabda, man akhraja nafasin bigoriri dzikrillah fahuwal mayit. Belajarlah keluar masuk nafas. Tadi semua. Syirullah, nurullah. Rasakan Allah rumahnya. Jangan anggap lagi dengan hulul ittihad. Maka konsepnya dari awal adalah tidak ada yang wujud kecuali Allah. Maka nafikan dirimu. Pertama adalah harus kita nafikan, kembalikan 7 sifat ma'ani yang ada pada a'yan khorjiah, pada cangkang ini, pada Adam. Namanya juga Adam, tidak ada tubuh ini. Jadi istilah Nabi Adam juga, kita ini harus mulai mengerti sahabat. Kisah-kisah yang Allah buat dalam Al-Quran itu tentang nama-nama itu bukan sosok sebetulnya. Lebih kepada peran. Sosoknya siapa? Ya kita. Maka pada saat Allah ngomongin Adam, ya kita. Siapa iblisnya? Ya tubuh kita. Waktu ngomongin Ashabul Kahfi, siapa Ashabul Kahfi? Ya jasad kita. Mana kitanya? Itulah yang terkurung dalam guha. Pada saat Allah ngomongin Namrud dan Ibrahim, mana Ibrahimnya? Ya ruh kita. Mana Namrudnya? Ya jasad kita. Pada saat ngomongin Abroha, gajah dan burung ababil, mana gajahnya? Ya tubuh kita. Siapa Abrohanya? Ya nafsu kita. Mana Ka'bahnya? Ya kolbu kita yang akan dihancurkan. Nah inilah makanya Abah sampaikan yang disebutkan Haji Akbar itu bukan di Mekah. Tadi semua. Bukan hari Jumat di sono. Yang sudah jamu. Bukan parku antara jasad dan ruhnya. Karena kalau seandainya masih farku, dan itu akan sifatnya farku, pirok. Karena kita jasad penduduk sini. Minha khalaqnakum, wa fiha nu'idukum, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jadi kita ini cangkangnya produk sini, ruhnya bukan dari produk Allah. Jadi seolah-olah ruhnya akhirat, jasadnya dunia. Ya tentu akan berantem. Itulah kenapa dalam alam dunia ini berlaku hukum gravitasi. Selalu benda itu jatuh ke bawah. Semua ya. Yang akhirnya hukum gravitasi dimensi Allah itu digunakan oleh ilmu pengetahuan oleh dunia antariksa untuk mengirimkan pesawat ulang-alik ke bulan. Karena ternyata langit ini tidak semuanya jatuh ke bawah. Yang jatuh ke bawah itu hanya sampai kepada atmosfer yang lapis keempat. Ada mesosfer, ionosfer, kemudian ada stratosfer. Nah inilah atmosfer bumi. Maka semuanya jatuh ke bawah, gravitasi. Seperti kita. Selama kita berada di jasad, gravitasi. Bukti bahwa kita gravitasi. Kamu dulu masih diasuh, digendong, disayang-sayang. Indah semuanya. Menua tubuhku. Ruh kamu gak menua. Yang dari langitnya gak menua. Nah itu yang harus pulang. Wildanun mukhalladun. Itulah hakikat Nur Muhammad. Titlul ma'ani, bayi maknawi. Hakikat ruh kita yang tidak pernah menua. Bahkan pada saat lahir pun sudah 15 tahun usianya. Ya. Nah, kita disadarkan dengan gravitasi. Dari mulai balita, naik remaja, naik dewasa, terus menua. Ya, makin peot, makin peot, makin peot, makin peot. Itulah hakikat dari tubuh. Allah sedang mengingatkan. Kalau kamu ingin kembali kepadaku, menggunakan tubuhmu yang berubah menjadi menua dan hancur itu, mustahil, kata Allah. Kalau kau kembali dengan jasad itu, 1 triliun kau sholat dengan jasad itu, kalau seandainya umurmu bisa 1 triliun, dan tidak mungkin. Itulah juga konsekuensi logis daripada manusia akan diulang. Ruh akan turun lagi cari casing baru. Sebenarnya kalau kalian paham, silahkan yang tidak mau menerima. Dan kenyataannya akan tetap begitu kok. Lu tolak juga akan begitu. Karena itulah hukum alam. EMC kuadrat.
hukum Newton, hukum cahaya. Hanya cahaya atau gelap. Maka gelap, makanya kata Abah, aduh, kalau tidak memahami hakikat hukum alam, padahal bumi ini ada al-alamu miratu al-haq. Bumi inilah kenyataan Allah. Kalau ngajinya masih kila-kila dari kata mereka yang 1000 tahun yang lalu, yang nggak bisa kalian pahami. Maaf, walaupun kalian sebut buya ulama kayak apapun besarnya. Kalau kalian nggak ngerti hukum alam, karena alam inilah perwujudan Allah. Dulu ulama kita yang alam menguasai alam. Al-Kindi, Ibnu Rus, ahli ilmu falak. Syekh Botani, ahli pertanian. Kemudian Syekh Al-Jabar, ahli matematika. Ibnu Sina, ilmu kedokteran. Dia dari pahami, dari yang ilmu kedokteran dia kenali dirinya. Kenapa ada jantung, ada paru-paru, ada limpa, ada usus besar, ada usus jari, ada darah juga sama. Ada hemoglobin, ada apa semua dikuasai. Muncullah ilmu kedokteran setelah dia pelajari dirinya. Nah inilah aduh ya Karim, kenapa susah ngomongnya. Pahami ya sahabat, tubuh kita inilah makhluk. Selama kita yang menjadi makhluk tadi semua nggak bisa berhubungan dengan kholik sebenarnya. Maka itulah kenapa dia buat istana di jantungmu. Itulah kata Abah nanti di penghujungnya, kau minta apa? Macam konsepnya, Abah sudah keliling dunia, udah ngerti lah. Kenapa orang Cina kayak Jack Ma itu sukses? Kenapa Bill Gates itu sukses? Karena walaupun nggak sholat kayak kalian sih bukan sholat, sebetulnya hanya olahraga. Yang sholat itu kan Qurannya sendiri mengatakan aqoma yuqimu iqomatan. Kenapa bimana muta'adi? Bukan bimana lazim. Tersambung kamu dengan antara abid wal ma'bud. Tapi kalau si abidnya ini berdegong, abidnya yang merasa wujud. Pada saat berilmu, aku berilmu. Pada saat hidup, aku yang hidup. Pada saat bicara, aku yang bicara. Yang seenaknya dia ngomong. Seenaknya dia melihat. Seenaknya dia mendengar. Seenaknya dia mengambil hak orang. Seenaknya kaki berjalan. Padahal dia sudah ngomong katanya. Dia wudhu. Wudhu itu kan bukan masalah kumur-kumur. Untuk apa kau gunakan mulutmu itu kalamu. Itu wudhu. Yang bisa berhubungan dengan Allah itu wudhu itu. Bukan kumur-kumur air. Satu danau kau berkumur-kumur. Apa maknanya buat Allah, buat Tuhan? Tapi jaga lisanmu, karena ini ada kalam dia. Jaga penglihatanmu, ini ada basar dia. Ya, ada sama, kamu mata, Rasulullah adalah basir, Allah basar tuh. Kita kan pernah lepas dari Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Maka itulah orang yang tidak menyadari wujudnya dia sebagai Rasulullah. Kasihan. Akhirnya beragama nggak jelas tadi semua. Akhirnya diancam oleh Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Sia-sia yang kamu yang lakukan oleh tubuh itu. Padahal Rasulmu sudah mencontohkan, Allah menegur wastagfir lidan bika. Mohon ampunlah ya Muhammad. Tadi semua. Karena wujuduka danbun. Kamu itu wujud, aku tidak wujud loh. Terus aku menyayangimu bagaimana itu? Memang Allah tidak akan terhijab, dan Hikam pun sudah mengatakan, ya, Allah tidak akan terhijab oleh apapun, sahabat. Ya. Jadi tidak mungkin Allah itu terhijab. Yang terhijab adalah diri kita. Al-haqqu laisa adalah bimahjubin. Wa innamal mahjubu anta anin nadhari ilaih. Idlau hajabahu syatirun la syatarahu ma hajabah. Dikatakan walau kana lahu syatirun lakana liwujudi. Kita lah yang mustahil Allah terhalang oleh apapun. Tapi kalau seandainya Allah itu menghalangi, pasti yang menghalangi itu menjadi lebih besar kepada dirimu. Itulah persoalan, sahabat. Kenapa banyak manusia tidak mampu menyaksikan wujudnya Allah? Karena dia kuasa wujud. Karena begitu kamu wujud, maka kamu tidak akan mampu melihat Allah. Padahal baginda Nabi bersabda, innakum satarawna rabbakum ayyana. Sesungguhnya kalian bisa menyaksikan, melihat Tuhan kalian dengan jelas. Oh iya, bagaimana Tuhan yang maha wujud tidak jelas? Bagaimana yang ada, yang tidak pernah tidak ada, tidak terlihat? Kan aneh. Sungguh aneh. Kenapa? Karena kita telah merampoknya. Kita tidak mengembalikan haknya. Allah sudah berkata, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Aku maha dekat. Sedekat itu dia mengatakan ujibu da'wat da'i dadaan. Hadirkan aku. Bukan meminta. Hadirkan. Da'a ya da'u. Hadirkan. Doa. Itu ada. Rasakan.
sambungkan, gitu loh. Doa itu sambungkan, hadirkan. Tadi, itulah doa. Tadi semua. Falyastajibuli, laksanakan kewajibanmu. Kamu tuh nggak wujud loh hambaku. Kalau kamu yang wujud, aku nggak wujud. Jadi kamu silakan. Tadi semua. Kalau selama kamu yang gula itu yang genduk, aku nggak ada manisku loh. Yang disebut manis itu pada saat gula udah lebur. Tuh, paham itu. Yang disebut asin itu pada saat garam udah lebur dengan air. Itu asin. Tadi. Maka dia seolah-olah mengatakan asin itu kepada siapa? Kepada gula batu. Hei gula batu, leburkan dirimu supaya aku manis, wujud. Astagfirullahaladzim. Begitu nyata Allah nyatakan setiap hari, maka sanurihim ayatina fil afaq. Aku perlihatkan. Tadi akibat apa? Kamu wujud. Ya. Akibatnya, Syaikhullah berkata, mimma yadulluka ala wujudi qahri subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimaujudin ma'ah. Di antara bukti bahwa kekuasaan Allah menghalangimu dari perkara yang tidak ada. Siapa yang tidak ada? Kita. Tidak ada. Hakikatnya. Alam ini pun tidak ada. Karena ini adalah cermin saja, bayangan. Tadi semua. Ya. Maka ada harufis ngadarkan Allah wujuda kulla syai'in. Wujudnya segala perkara. Li'annahu kana satuna Allah al-batin. Tuh, yang batin itulah sebetulnya ingin bercermin. Maka apa? Ternyata yang batin itu yang dohir. Dia ingin kelihatan yang batin, maka dohir gitu loh. Ingin kelihatan yang awal itu dengan yang akhir. Maka kemanapun kamu hadapkan sekarang. Teman lihat dirimu. Wa fi anfusihim. Sanurihim ayatina fil afaq. Wa fi anfusihim. Hatta yatabayyana Allah al-haq. Sampai nyatalah Allah yang wujud. Yang ada. Sebelum, yang sudah ada. Sebelum ada kata ada. Ingat. Yang ada. Sebelum kata ada. Dan ada. Sebelum ada kata tidak ada. Karena kata tidak ada dan kata ada. Karena dia yang ada. Maka tidak ada adalah tidak ada. Karena yang ada adalah yang ada. Inilah. Jadi maaf kata Abah. Bukan hanya nyibukin one day one jud. Sholat jungkir-jungkir. Bolak-balik umroh haji. Tapi tidak. Inilah sahabat. Sampai iblis berkata kepada Allah. Qala Robbi agwaitani. Ya Tuhanku. Karena engkau telah sesatkan aku. Nah, iblis itu salah melihat. Nah, seperti kita nih. Jasad ini salah melihat. Dia pikir dia itu dia gitu loh. Iblis berkata, Qala Robbi agwaitani. Karena aku ini salah melihat, kata iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud? Malaikat semua tadi. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Tadi semua. Setelah selesai tubuhnya diciptakan, ditiupkanlah ruhnya. Tapi Allah nyuruhnya sujud pada ruh. Faqa'u lahu sajidin. Setelah selesai, aku tiupkan nafahtu. Maka bedakan, ada khalaqa, ada ja'ala, anjalna, ada nafahtu. Itu juga harus ngerti istilah-istilah itu. Ya. Tadi semua. Akulah. Tadi nafahtu pihimir. Aku tiupkan diriku pada dirimu. Nah, tiupkan bukan berarti ditiup begitu. Kalau menurut ada dari hidup itulah yang ditiupkan semua. Pada saat dia masuk ke seluruh tubuh namanya nyawa. Ruh itu. Pada saat masuk ke mata namanya basor. Ruh itu. Pada saat masuk ke dia mengetahui ilmu namanya. Pada saat ruh itu ingin ikhtiar mencari sesuatu, ikhtiar namanya. Pada saat dia itu kenal pada Allah, arif namanya ruh itu. Pada saat dia punya keinginan, nafsu namanya ruh itu. Tapi hati-hati, si nafsu punya dua keinginan. Ada keinginan baik dan keinginan buruk. Tadi kan wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Si jiwa itu, nah walaupun hakikat ruhnya sendiri tidak punya keinginan buruk. Tapi jiwanya yang punya keinginan buruk. Maka si jiwa inilah yang bondal-bandul setiap hari. Maka qad aflaha man zakkaha. Sudah pasti untungnya. Yang membersihkan adalah rumah Allah di sini. Man dakhalahu kana amina. Tuh lihat dalam bab haji nanti. Sembelihlah di Baitil Atiq setelah haji gitu loh. Tadi semua. Maka haji adalah kurban. Kurban adalah haji. Tapi mana yang dikurbankan? Dan di mana haji itu? Di sinilah awalnya haji. Tadi semua. Ya. Di rumah Allah. Maka setiap waktu kamu bisa tawaf.
Di sini, di rumahnya. Di sini setiap waktu kau bisa bicara di mulut tajam. Abah sudah bicara dengan orang Jepang. Kenapa kamu menciptakan Doraemon? Ternyata mereka mengerti di dalam dada manusia. Segala keinginan ada. Tapi di dalam dada manusia juga segala pikiran kamu yang salah akan tercatat. Wa naktubu ma qaddamu wa asarohum. Kamu mengeluh akan dicatat. Kamu merasa miskin akan dicatat. Diaminkan. Karena ini rumahnya. Kenapa? Karena bersamaan dengan nafas. Di sini ada nufus. Seolah-olah nufus itu nyawa, napasnya Allah gitu loh. Si nufus keluar menjadi nafas dan anfas karena adanya tanafas di otaknya, di akalnya. Maka disinilah sesungguhnya ada latifah kolab, ada latifatul kolbi, di atasnya ada kalimat, ada latifah syirri, di sebelah kanannya, di bawahnya latifatul ruhi, di atasnya adalah latifatul khofa, khopi, di sini adalah latifatul akhfa, disinilah di otak ini ada latifatul nafsi, jadi setan. Jadi selama ini manusia itu belangsak karena pikirannya sendiri. Karena di sini ada latifatul nafsi antara dua alis. Inilah hakikat otak yang selalu mikir. Disuruh berpikir malah banyak pikiran. Inilah kesalahan. Disuruh merasa malah banyak perasaan. Beda perasaan dan merasa. Harusnya kita ini pandai merasa. Kalau orang yang merasa pandai itu karena banyak perasaan. Aku. Itu adalah kurung yang lupa pada kuring. Akhirnya jadi karung. Bagaimana mungkin si karung ini mau ngomong pada kuring? Kalau yang ada dia. Dan dia sudah mengatakan, ayah saya, guru saya mengatakan, Ji, ruh seumpama adalah tikus, tubuhmu adalah kucing, dia tidak akan bisa kamu ajak bicara selama kucingnya itu kamu tidak hilangkan. Selama kucing itu ada di lubang, tikus tidak mau keluar. Selama kamu yang ada, ruh kamu juga tidak mau bisa. Padahal kamu adalah dia, ruh itu luar biasa. Siapa ruh itu? Muhammad. Tapi juga jasadmu juga Muhammad. Pahami itu ya sahabat. Maka inilah yang harus kalian sadari. Nanti kalian bicaralah pada mulut tajam. Setelah kalian mengerti, sesungguhnya adalah dia tidak pernah berpisah dengan dirimu. Kalau tidak, engkau akan terhalang untuk melihat Allah. Kata Allah, innakum lantaro robbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kalian akan melihat, tidak akan bisa melihat Tuhan kalian kecuali kalian mati. Nah, matinya itulah yang disebutkan sebelihlah, disembelih. Maka itulah kurban ya haji, haji ya kurban. Tapi ada haji akbar, adalah setelah tadi, adalah kau bisa haji akbar di mana? Di Bogor. Dimanapun kamu berada. Karena semuanya ada Arafah. Jadi bukan karena tempat, sahabat. Bukan karena waktu. Karena Allah itu tidak ada pada ruang dan waktu. Jangan kau anggap tempat di Mekah itu adalah mulia. Tempat itu nggak ada yang mulia. Waktu itu nggak ada yang mulia. Mulianya tempat dan waktu karena adanya Allah. Ingat itu. Berarti kalau demikian konsepnya, dimanapun kau bersama Allah, Baitullah. Maka apa saya katakan? Orang yang sudah jam'u, gitu tadi semua. Yang sudah tadi, hari Jumat, itu tadi. Matikan dirinya. Yang man mata min yaumil Jumat. Yang sudah jam'u Jumat itu. Maka setiap hari adalah Jumat. Setiap bulan Ramadan. Setiap waktu Lailatul Qadar. Tuh, tadi semua. Kamu bersama pemilik Lailatul Qadar. Setiap hari kamu surga. Kenapa? Kamu bersama pemilik surga. Setiap hari. Dialah pemilik dari segala pemilik. Pemilik dohir. Pemilik batin. Pemilik awal. Pemilik akhir. Karena kalau tidak demikian, kalau tidak disarankan, sayangkan manusia itu yang Allah ingatkan. Wa minan nasi may ya'budullah ala harfin, kata Allah. Ada manusia yang beribadah menggunakan huruf. Nah itu jasad, isim tadi. Asma tadi semua. Ismail, nah itu. Inilah Ismail, isim yang harus dibunuh. Isim tadi semua. Inilah yang harus disembelih, Ismail tadi semua. Keegoan tadi semua, ya. Merasa ada. Itulah Nabi Ibrahim suruh sembelih Ismail. Nah itu kan. Karena inilah isim fa'il yang hanya untuk melihat af'al Allah, bukan digunakan untuk menyembah Allah tubuh ini.
hanya untuk menyaksikan fi'il Allah pada tubuh. Hati hanya untuk menyaksikan asma Allah pada hatimu. Kemudian ruh hanya untuk menyaksikan sifat Allah. Sementara syir adalah untuk menyaksikan zat Allah pada dirimu. Lengkaplah kamu sekarang menjadi insan. Berarti insan itu kau sudah ngerti tubuhmu afalnya, hatimu adalah asmanya, ruhmu adalah sifatnya, rahasiamu adalah zatnya. Itulah namanya Allah. Yang namanya Allah itu alif, lam, lam, ha. Dan tasjidnya adalah nur. Semua. Ya. Tubuhnya harus mim, ha, mim, dal. Tadi semua. Wadi, madi, mani, manika. Sama saja Allah yang karim. Narun, hawaun, maun, turabun. Maka tubuh syariat mengajarkan untuk membenahi tubuh ini. Bukan sebaliknya, belajar syariat untuk bagaimana adalah dengan ilmu fikih itu adalah menggunakan tubuh ini menyembah Tuhan yang qadim. Salah. Syariatnya adalah justru mengajarkan, syariat itu mengajarkan tentang tadi wudu tangan. Jangan dicuci karena tangan ini tidak akan gerak kecuali ada kudrat Allah. Tangan ini jadilah yadullah fawqa aydihim. Jadilah tangan Allah di atas tangan-tangan makhluk. Tadi kata Nabi al-yadul ulya khairun. Itulah datanglah nanti iman, cirinya iman sedekah, ciri takwa sedekah, ciri itulah amalan saleh. Seluruh samroh dari ibadah kita itu untuk membuat kita menyayangi makhluk. Menyayangi makhluk. Bukan bolak-balik haji dan umroh. Ya, bukan ungked-ungkedan sampai jidatnya nong-nong. Min asari sujud. Ada tapak sujud. Apa tapak sujud itu? Kau saksikan aku di luar dirimu. Dan kau saksikan aku di dalam dirimu. Itulah kenapa ciri orang takwa sedekah. Tadi semua. Tadi. Dan menahan marah. Tadi semua. Ada ciri-ciri orang takwa, ciri orang beriman. Tadi kan kata Allah, wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladziina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadimina al ghaid wal 'afina 'anil nas. Memaafkan manusia. Jadi buahnya dari haji, buahnya dari sholat, buahnya dari saum, buahnya dari syahadat adalah ruhama bainahum. Jadi agama yang dibawa Nabi Adam sampai Nabi Muhammad adalah akhlak. Akhlaqu bi akhlaqillah. Lahirkanlah akhlak Allah dengan tubuh ini. Dia akan hadir dengan sendirinya. Nggak usah meminta pun kalau pada saat begitu kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Dia akan datang kepadamu. Dia sempurnakan. Karena dia Al-Karim. Dia adalah akan memberi tanpa kamu minta. Dia Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ayo, cuma sesederhana itu sebenarnya. Bukan masalah macam-macam. Bukan bolak-balik umroh dan haji. Tapi makin pelit, makin bahil, makin sombong dengan haji 2 kali, haji 3 kali. Silakan cek nanti kepada Profesor Najaruddin Uman. Saya waktu itu ngobrol berlima kalau tidak salah di Masjid Istiqlal. Dengan Kiai Soleh Yakub. Tadi semua, ya. Imam besar Masjid Istiqlal saat itu. Dia bilang, bolehlah 1 orang 1 kali katanya pergi ke sana. Tapi yang kedua kali udah haji iblis. Betul kata beliau itu. Sahabat, ulama-ulama kita yang ulama kita dahulu, itu ngerti. Cuma sayang ulama sekarang ini sudah tidak mengerti. Gerakannya sih mirip, tapi ruhaninya tidak sama. Mereka mengerti. Apalagi Sunan Kalijogo tidak pernah pergi ke sana, Sunan Ampel, Sunan Derajat, tapi semua ya. Inilah yang harus kalian pahami tadi semua ya. Jadi marilah sebelum kalian jauh kemana-mana lah, anggaplah arihlah jalan-jalan ke sana itu. Kata Nabi kan sudah berkata, arihlah li tijaroh li sum'ah. Itu kan hadis Nabi, sahih lagi hadisnya. Bahkan Nabi mengisahkan tentang orang yang haji mabrur tidak pergi ke sana. Itu ada banyak kisah dalam kisah itu yang tidak pergi ke sana, buku yang kenapa? Agama itu tentang akhlak, adab. Tadi semua. Maka selalu dikatakan ilmu di atas nasab, tapi adab di atas ilmu. Maka yadullah fawqa aydihim. Nah sekarang ini agama itu bukan tentang bagaimana mengajak saling memaafkan, saling menyayangi, bukan sebaliknya. Agama dijadikan alat perpecahan. Itulah sekarang ini masjidnya menjadi masjid, banyak masjid ad-diror. Padahal Allah mengisahkan masjid ad-diror waktu dekat dari yang di Kuba, ya bukan masjid Kuba. Mereka mendirikan masjid-masjid itu di luar masjid Allah, itu syariatnya. Ya.
Tapi dia lupa kepada masjid yang ada pada dirinya. Dia lupa. Padahal ada masjid Allah. Kata Allah, innama ya'muru masjid Allah. Inilah masjid Allah. Jadikan jantungmu adalah masjid Allah. Masjid Allah. Maka kau akan bicara cukup. Kau akan punya kantong Doraemon. Coba kalau kamu nggak percaya. Abah udah buktiin lah. Abah itu ngomong sekarang kenapa? Karena dulu mereka Abah nggak tahu itu seperti itu. Tapi sekarang kan ada proses pelatihan. Bagaimana bicara pada diri. Dari semua. Ternyata segala kesulitan kita, akibat kita. Itu sekarang teorinya sudah banyak. Abah sudah dari dulu mengamalkannya. Sehingga kata Abah juga. Karena tentang ruhama'u bainahu. Maka Abah diajak contoh anak-anak di sini. Ya kita sudah kembali lagi adalah Allah mentakdirkan kita bisa membangun 26 pondok orang. Bukan pondok sendiri, pondok orang. Apakah kita mengharapkan apa? Tidak ada. Karena kita memang agama itu tentang berbagi. Insya Allah besok juga kita akan santunan yatim dan duafa setiap 2 bulan. Karena agama itu tentang menyayangi, memaafkan, dan semua. Ya, bahkan kalau bisa nanti di penghujungnya, bahkan kepada seluruh manusia, bukan hanya Islam, Hindu, orang yang sudah tauhid sahabat. Maka barangkali kalau kalian mendengar omongan Abah, dianggap liberal. Ya Allah itulah yang paling liberal. Kalau Allah nggak liberal, mati itu kalau dianggap ada orang kafir di dunia ini, udah mati. Allah saking liberalnya. Karena Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Muhaimin, As-Salam, Ar-Razak, Al-Ghani, Al-Mughni. Coba. Kan aneh sebetulnya orang Islam miskin. Makanya sekarang orang Islam itu tidak bahagia. Itu aneh sebenarnya. Karena Islam itu dikata aslama. Orang yang aslama, yang mematikan tubuhnya, dia akan bahagia. Maka inilah yang dikatakan oleh oleh ulama, yang awal kita harus hidupkan hati kita adalah fal wajibu talabul hayatil qalbi adalah ukhrawi, adalah min ahli talqin fid dunya qabla fautil waqti fa inna dunya mazratul akhirah fa idza lam yazra fiha lam yahshud fil akhirati wal muradu minaz zar'i adalah ardul wujudil anfusil afaki, adalah maka yang wajib bagi semua manusia adalah mencari upaya menghidupkan hati dulu sebelum apa-apa. Inilah yang baginda Nabi dibelah dadanya, dibelah dadanya, dibelah dadanya. Itu sebetulnya isyarahnya. Kita pun harus sama. Wong Rasul aja bisa mi'raj itu apa? Sidrah muntaha. Kesadarannya yang tertinggi itu karena dibelah dada untuk ruh jismaninya di jasadnya, untuk ruh ruhaninya pada usia 25 tahun, untuk ruh sultaninya pada usia 40 tahun jadi rasul. Kan begitu. Maka di sini ada fal wajibu talabul hayatil qalbi. Yang wajib pokoknya hidupkan dulu hati. Ya. Maka kalau oleh bahasa Tuhan Sabdu ada kata baginda Nabi adalah fa'alzamahum kalimatut taqwa. Tanamkan kalimatut taqwa di rumahnya. Apa menggunakan kalimatut taqwa? Abah jelaskan malam tentang haji hakikat adalah dengan berzikir jahar. La ilaha illallah. Tapi yang dinafikan bukan kamu yang dikir lagi. Kalau kamu yang dikir, kamu yang sholat, ya tidak ada lagi di sisi Allah. Itulah ciri orang lupa, menyebut-nyebut kayak ingat tapi lupa. Itu orang dikir yang dia menggunakan jasadnya. Aku yang dikir. Cirinya menggunakan jasadnya apa? Mudah-mudahan rezekiku lancar. Nah itulah. Salah. Nggak usah dipikirkan buah itu. Buah itu akan otomatis ada. Lakukan saja kewajiban. Kata Allah, fal yastajibu li wal yu'minu bi. Lakukan saja kewajibanmu. Nafikan diri dohirmu. Nafikan jasadmu. La hayyun, la ilmun, la syami'un, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqil Allah. Bacalah setiap makanan, minuman. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah, nurul Rabbi. Bihaqi nur Muhammad. Lihatlah dirimu adalah jasadmu Nur Muhammad. Ruhmu adalah Nur Muhammad. Maka jamukan. Kawinkan. Jangan pirok. Itulah jamu. Jumat. Itu. Makanya orang yang mati. Yang tidak melanggar perjanjian di hari Jumat. Kata Allah. Sabtu itu dia kirodatan. Jadi monyet. Itu sudah ngomongin kita. Kalau jasad dan ruhmu nggak menyatu, tasjid lapan Allah dan tasjid lapan Muhammad nggak bersatu, dohir dan batin disatukan,
Karena selama nggak disatukan, tetap jasad ini akan gravitasi jatuh ke bawah. Karena kita penduduk sini, sementara langit ingin ke atas. Gitu kan tadi semua. Kan ini tojainya. Maka peranglah kamu di sini. Yang satu ingin balik Allah, yang satu ingin bertahan. Tapi alam mengajarkan kepada kita, makin tua, kata-kata ruh, sok aja loh. Bertahan kayak apapun. Karena ini gravitasi. Maka marilah raih kehidupan yang tidak ada alam gravitasi. Yang Abah ceritakan. Alam kedua, Pak. Sudah tidak ada gravitasi. Tidak akan menua lagi. Itulah yang sudah dikisahkan ngomongin sorga. Orang nggak ngerti sorga. Jangankan ngomongin sorga. Sebetulnya di sebalik alam ini. Sama dengan alam ini. Adalah mereka-mereka yang sudah mulia nyebrang ke alam itu. Dan mendapatkan martabat yang mulia. Ada alam yang tidak ada siang dan malam. Ada alam yang tidak pernah lapar. Ada alam yang tidak pernah haus. Yang kau rasakan, kan rasa. Kenapa harus cari lapar? Di sini diajarkan lapar supaya kalian ngerti rasa kenyang. Di sini diajarkan sehat, sakit supaya kamu ngerti rasa sakit. Setelah kamu ngerti, satukan dua-duanya, kamu akan masuk pada alam lapisan kedua. Di mana? Di sini. Kalian kalau main ke sini tanya ke istri Abah tuh berapa kali pamit. Karena udah ada banyak tamu yang nyebrang dari alam semua. Yang kalian tidak pahami. Itu sudah tidak ada gravitasi, Pak. Alam tidak lagi. Kenapa kalian suka dengan alam yang makin rusak, makin tua, makin tua. Kalau tidak, sebelum kamu menyadari, sebelum Islam, kata Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan dulu mati ya kamu ya. Sebelum kamu serahkan dulu. Supaya kenapa? Matilah sejroning urip. Matilah dalam hidup. Supaya kamu urip sejroning mati. Karena nanti tidak ada lagi kematian. Al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqo. Hanya pindah alam. Dan di tubuh kebinatangan kepada tubuh kemalaikatan. Itulah kenapa Allah sering katakan kepada orang-orang yang matinya karena syahid. Tapi orang mati syahid itu bukan perang, di perang. Bukan ngebom gereja. Bukan ngebom, itulah kebodohan. Mati konyol itu. Syahid itu yang membunuh dirinya. Ya. Karena syahid yang di situ tuh sulit. Nabi sendiri berapa hadis mengatakan pada seseorang yang mati pada saat perang Uhud. Ya Rasulullah, si fulan syahid. Kata Rasulullah, ya, dia neraka. Loh, kenapa Rasulullah dia kan mati? Ya, niatnya salah. Tadi mengambil selimut dan pedang. Coba tuh. Maka nggak ada syahid itu sebetulnya. Karena niat manusia berperang. Ada yang ingin mati karena dia. Ada lagi yang orang, ya Rasulullah dia mati. Dia enggak, kata Rasulullah, dia enggak mati. Dia udah bosan hidup, udah capek karena belangsak. Itu banyak keterangan begitu. Jadi yang syahid, mati yang kamu ridho. Kamu mati yang kamu rindukan. Maka Abah suka ngajakan, ya Allah, aku rindu padamu. Katakan pada dirimu, pada rumahnya di mulut tajamnya. Aku rindu padamu, ya Allah. Coba kamu rasakan, amalkan ini. Aku rindu padamu, ya Allah. Jangan selalu, ya Allah, ingat kepada ininya, dunianya, mobilnya, masalahnya, hutang lunas. Jangan ke situ melulu. Karena tidak akan selesai masalahmu. Yang bisa menyelesaikan masalahmu hanya Allah. Ingat itu. Dorohu, wala naf'an, wala mautan. Dan juga datang, jangan ke dukun. Jangan bahkan ke kiai sekalipun. Kiai sendiri nggak tahu dia hidupnya untuk apa. Itulah Robiah Adawiyah menolak. Tadi semua, ya. Ayo mulai bicara pada dirimu sendiri. Cukup kamu belajar dari Abah tentang mengenal Tuhan yang ada sejati, guru sejati, Gusti Allah, guru sejati Allah. Tinggalkan Abah. Jangan berbuat syirik dengan Abah, dengan siapapun guru kalian. Karena mereka adalah penjegal kamu berjalan pada Allah. Hanya maklar-maklar akhirat yang nggak ngerti akhirat. Coba tanya mereka, ada apa di sebalik yang Allah katakan marojal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzahun la yabqiyan. Jangankan masuk ke alam sampai ke-7, sampai kepada kayak mereka wali-wali kutub, para aulia, para anbiya. Dan dia pimak adisyidkin inda malikin muqtadir. Itu 7. 2 saja yang Abah insyaallah sudah baru nyebrang ke situ pun, ya Allah. Ternyata ada alam yang gak ada gravitasi. Yang ada alam yang gak ada kematian. Ada alam yang hanya seluruhnya rasa kenyang.
tanpa makan. Ada alam yang hilang, tidak ada haus, nikmat. Setiap hari lebih nikmat, lebih nikmat, lebih nikmat, lebih nikmat. Tadi semua. Tubuh tidak akan pernah menua. Tadi semua. Ya. Coba, kenapa nggak ingin alam itu? Tadi semua. Dan alam itu hanya syaratnya satu. Matilah sejauh yang urip di alam ini. Dan Nabi sudah mengatakan. Kenapa Nabi bersabda al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min dzaril fana. Mulailah mandi tubuhnya yang benar mandinya. Pandang tubuhmu sebagai Nur Muhammad, pandang ruhmu sebagai Nur Muhammad, air sebagai Nur Muhammad, karena dipandang air sebagai air tidak ada gunanya. Pandanglah kepada makanan. Bismillahirrahmanirrahim, nurullah, nurul rabbi, bihaqqi Nur Muhammad. Sebelum minum, Bismillahirrahmanirrahim, nurullah, nurul rabbi, bihaqqi Nur Muhammad. Kemudian pada waktu tertentu katakan la ilaha illallah. Hilangkan satu-satu tubuhmu, jasadmu, hatimu, tadi semua kosongkan. Kembalilah pada ruh. Aku ruh. Ya. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. Berarti sudah berbicara tentang ruhmu. Siapa ruhmu itu? Muhammad. Rasulullah. Berhentilah menganggap Rasulullah sudah meninggal. Itu Rasulullah yang ada pada Ahmad. Yang ada pada Musa, yang ada pada Ibrahim, cangkangnya akan tidak ada. Karena mereka pun manusia. Maka jangan bersandar pada cangkang-cangkang itu. Karena hari ini pun beliau masih bersama kita. Beliau itu masih bersama kita. Ada Ibrahim di matamu. Ada Mikail di telingamu. Ada Israfil di mulutmu. Rasakan kehadirannya itu. Ada Ijrail di hidungmu. Ada Ibrahim di matamu. Ada Nuh di telingamu. Ada Musa di mulutmu, ada Isa di hidungmu, ada Abu Bakar di matamu, ada Umar di telingamu, ada Utsman di mulutmu, ada Ali di hidungmu. Rasakan, satukan dengan rasa Muhammad, Rasulullah, hidupmu, uripmu, sedulur papat lima pancar. Jadilah kamu Pandawa. Masa kita kalah dengan kisah Mahabharata? Orang Hindu udah mengerti kisah Mahabharata. Dia Pandawa itu kenapa dimenangkan oleh mereka? Karena yang tahu sedulur papat lima pancar, dia Pandawa. Dia Pandawa itu tidak akan pernah mencari pasukannya Krishna. Tidak akan mencari senjatanya Krishna. Seperti si Duryodhana yang bodoh itu. Dan kebanyakan sekarang orang Islam menjadi Kurawa. Karena yang surgalah, nerakalah, dunyalah, rizki, itu Kurawa. Kita kalah orang Hindu. Maka Abah menyaksikan. Jangan kau hina orang Hindu. Mereka lebih mengerti hidupnya daripada kita. Pohon pun dibajuin. Karena dia sudah mengerti, tidak ada lagi pohon, tidak ada lagi kambing. Lihat, ya pahami tadi semua. Pahami, ya, bagi mereka yang sudah sampai pada martabatnya. Maka jangan aneh kalau sekarang banyak orang Hindu menghina Islam, orang Buddha banyak. Maaf, itu hanya Hindu yang bodoh. Kalau Hindu yang Hindu, Buddha yang Buddha. Yang mereka sudah mengerti uripe dewe. Yang sudah al-mutu qabla antamutu. Mereka tuh sering kholwat. Nah kita kelemahan kita ini jarang kholwat. Kita ini lebih sibuk dengan ibadah fisik semuanya. Padahal fisik itu tidak ada. Kalaupun kamu pertahankan sejuta tahun, fisikmu ada untuk ibadah pada Allah. Nanti akan sempurna, hilang bersama hilangnya jasadmu. Kalau tidak dengan ruh hari ini, kamu ibadah. Karena yang ruh itulah milik Allah. Hanya ruh itulah yang ditiupkan Allah. Hanya ruh iman. Kata Allah, faqa'ulahu sajidin. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Semua malaikat sujud pada ruh itu. Illa iblis, jasad kita ini nggak mau. Maka di dunia inilah hidupku. Inilah kantorku, inilah rumahku, inilah biniku, inilah anakku. Begitu persoalan, inilah persoalanku. Nggak ada bedanya kita jadi salabah dan korun. Kaya jadi salabah dan korun. Wa ma'utitu ala inmin indi. Aku hasil ilmuku ini, hasil kesuksesan. Yang jadi kiai, ini saya kiai, saya buya, ulama. Tolong, itu tadi semua ya. Mana ada? Coba ruh. Tanya dia yang mengaku ulama hari ini. Tanya dia. Tanya dia. Pada saat tubuhnya udah keluar. Karena selama masih mengaku pasti bukan. Selama merasa dia merasa ulama, pasti bukan. Pasti itu jasad. Pasti jasad. Ilmunya ilmu jasad. Pasti. Dia hanyalah dia membohongi banyak manusia. Tadi semua. Ya, maka Abah sarankan. Baliklah kepada Ihya, kata Imam Ghazali. Kembalilah pada ulamul akhirah. Ulama akhirat.
ulama ruhani tadi semua. Dia tidak akan merepotkanmu dengan mintaan uang. Dia tidak. Kecuali guru rohani yang salah juga. Tadi semua. Ya. Guru rohani yang masih perhitungan dengan duit, itu semua, itu pasti guru rohani palsu. Artinya bahwa dia lebih parah lagi. Yang jualannya akhirat, tapi tetap dia kemelekatan dengan duit. Kamu mau nyumbang sama beliau, karena ilmu itu mahal, itu urusanmu. Tapi kalau seandainya guru rohamu yang menentukan, itu salah. Pasti itu guru nafsu. Paham itu? Ya. Tapi kalau kamu mau ngasih setengah dunia, bagus. Karena ilmu itu mahal. Kalau kamu ingin memberi, kalau kamu ingin menganggap guru, itu urusanmu. Tapi guru tidak akan pernah mengaku dia sebagai guru. Boro-boro sebagai guru. Bodoh pun tidak. Inilah yang seperti ini yang kata Imam Ghazali. Ala ulama dunia, maka ayo mulai dengan mandinya. Guyur dengan la ilaha illallah Muhammad wujudullah. Kembalikan. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. Rasakan kamu sebagai nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad kembalikan pada Muhammad. Tadi jasadmu Muhammad, mim ha mim dal, ruhmu Muhammad Rasulullah. Ini dianggap meninggal lagi tadi semua. Ya, coba bagaimana nabinya dianggap meninggal. Allah sendiri udah berfirman, wali saja nggak ada yang mati, Pak. Allah beri wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah. Itu yang sabilillah tuh yang mereka para aulia Allah. Yang sudah al-mutu qabla an tamutu, yang sudah walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Mereka yang sudah yang sedikit itu yang sudah mematikan dirinya, mematikan keaguan. Aku bukan ulama, aku nggak hidup. La hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqillallah. Sudah berserah diri selama hidupnya, sudah mati sebelum matinya. Maka kata wala tamutunna illa wa antum muslim. Janganlah kamu mati kecuali kamu sudah berserah diri. Kenapa harus Islam? Supaya kamu salimah. Maka Abah kasih sedikit sebenarnya bocoran di alam yang kedua itu Masya Allah. Tadi semua ya. Ya tadi kalau bukan ada ujian juga kepada kita. Nah inilah juga ujian. Hati-hati kalian sudah mampu melihat kegaiban. Jangan kau mentang-mentang sudah bisa nyebrang ke sana main tinggalkan saja makhluk. Inilah juga. Walaupun dorongan itu ada tadi semua. Sampai buat kepada Abah pun sampai berapa kali ujian datang. Sampai Abah pamit pada istri. Saya mau pindah aja. Saya mau nyebrang aja. Ada yang jemput. Itu kan tadi semua. Kemudian saya diingatkan kembali. Tugas kamu belum selesai. Maka lanjutkan tugasmu tadi semua. Maka marilah kita kembali sahabat. Karena kita ini bukan jasad. Kita adalah ruh. Ingat itu. Kita bukan jasad. Kita adalah ruh. Yang akan kembali pada Allah itu ruh. Maka tadi, ayo satukan. Tubuhmu adalah, maka ada 3 ilmu minimal. Adalah syariat adalah dengan fikih, tauhid. Tapi fikihnya juga harus fikih tasawuf. Ingat itu. Kalau bukan fikih tasawuf, fikih murni juga sama. Itulah Imam Jainuddin Al-Malibari sampai taubat. Beliau. Ya, lihat dalam kitab, aku bernama Jainuddin Al-Malibari. Berhenti menulis kitab fikih. Guruku sudah datang di bulan Safar kepadaku. Hei Jainuddin, berhentilah kau menghalangi manusia dari Allah. Coba. Kamu baca tuh kitab yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, Salalimul Fudolah, tangga orang-orang mulia. Itu beliau nulis hanya kecil, tapi di situ isinya luar biasa. Pengakuan beliau. Tobat beliau. Ya. Maaf ya, inilah yang harus kita pahami tadi semua. Ya. Mari kembali pada Allah. Dan marilah bicara pada multajam. Jadikan dadam. Kan Allah sudah begitu ngasihnya. Orang Jepang aja udah ngerti. Sampai punya kantong ajaibnya Doraemon. Inilah tempat kamu. Kamu gerah, mintalah kipas. Kalau kamu mau terbang, mintalah baling-baling bambu. Semua. Ya. Itu sebenarnya. Ya Allah. Tadi semua. Bicara dengan dirimu. Jangan banyak bicara keluarmu. Tadi semua. Abah hanya mengantarkan kalian sampai kalian paham. Sesungguhnya. Yang paling mulia dari diri kalian ada pada diri kalian. Yang paling berilmu dari sekian yang berilmu ada pada diri kalian masing-masing. Bukan Abah. Bahkan bukan Rasulullah Muhammad yang di Madinah. Bahkan Allah sendiri sampai berkata, aku tidak akan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta sampai kamu merubah dirimu kamu. Pindahkan dari
isim fa'il ke isim maf'ul, pindahkan dari makhluk jasad hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kamu menjadi makhluk ruh, gitu loh maksudnya. Karena bagaimana? Karena tubuh ini justru adalah kompetitor Allah. Allah wujud, tubuh kita wujud. Nah inilah persoalan. Sampai Allah ingatkan ibadah yang dibangun oleh tubuh ini, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Kamu hanya sia-sia. Coba sahabat, ayo. Sebelum terlambat. Maka selalu dalam Quran, wasyari'u ila magfiratim. Wasyari'u, gegaslah, buruan. Raihlah ampunan Allah itu. Allah menyuruh begitu kepada kita. Ya. Ya. Inilah yang harus difahami oleh kita, sahabat. Ya. Wasyari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wa iddat lil muttaqin. Ya. Ini yang harus kita tumbuhkan kepada diri kita. Kalau tidak demikian, adalah berarti kita telah, ya silakan, itu adalah hak panjenengan. Ya. Abah hanya ingin mengajak dari sekarang, tadi semua bergegaslah. Kalau tidak bergegas berarti kita akan terlambat, kita akan kehilangan akses. Ya, ya itu. Itu saja barangkali yang bisa. Maka mandinya dibenarkan, apa semua ya. Mandinya dibenarkan, segalanya dibenarkan, makannya dibenarkan, tadi semua ya. Maaf ya. Jadi kita tidak sedang menggibah siapapun, tapi kita adalah mencari kemurnian. Karena sahabat begini, dalam berguru itu bermacam-macam tingkatan. Maka yang Abah sampaikan ini adalah ilmu hakikat. Artinya apa? Berarti sudah di luar tadi semua ya. Kalau yang ilmu syariat, kata Abah juga, kalian ini malas berkomunikasi dengan guru-guru kita. Masih banyak guru kita yang soleh di pondok-pondok pesantren. Cuma tadi, udah jangan lagi kepada orang-orang itu yang mengaku duriat, yang mengaku apa. Kembalilah kepada ulama-ulama kita yang salafi, yang ada di, mereka masih luar biasa. Ya. Jadi maksud Abah itu kan ulama ini sekarang ini ada ulama Wahabi, ada ulama ini yang di TV, maaf sekali lagi dari semua. Guru-guru kita kadang-kadang mereka yang ikhlas, pondoknya aja dibangun oleh mereka sendiri. Ya. Pondoknya dibangun oleh mereka sendiri. Mereka ngajar tanpa ada gaji, tanpa ada apa. Itu maksud apa? Kembalilah ke guru-guru kayak gitu. Ya. Jadi kalau bukan, jadi sekali lagi, jadi kalau Abah lagi ngomongin kiai, itulah kiai-kiai yang tidak bersama, kiai-kiai yang tidak berilmu, kiai-kiai yang tidak bersama Allah. Tadi semua ya. Sehat semua ya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.